Tes tes, halo semua, selamat malam. Oke, Malam. ya, ya ada yang udah ngantuk Malam. nih. Oke, eh thank you teman-teman yang udah bisa join hari ini. Ya malam ini lumayan ada 27 orang. Dan kita coba untuk nanti mempelajari CSS dasar. Eh Namun ada satu pembahasan di hypertext markup language yang ingin saya bahas, yaitu penggunaan tag video gitu. Nanti kita coba untuk pelajari dulu gimana cara membuat video di dalam sebuah HTML. Karena kan kalau kita bikin website nggak cuman ada gambar doang, nggak cuman ada teks aja, tapi ada video juga. Dan kita coba untuk bikin script supaya bisa menampilkan video. Oke, izin share screen. Ya, share screen seluruh layar. Oke, kelihatan semua teman-teman? Oke. Oke. Sip. Nah, ini sebenarnya adalah video yang udah saya siapin. Nah, di sini kita bikinnya itu berupa video internal lah ya. Jadi kita nggak pakai eksternal, kita pakai simpen di directory yang kita punya. Jadi di sini saya bikin satu folder video dengan satu file video dengan extension MP4, and then saya bikin ada video.html di sini. Nah, di sini nanti kita bikin scriptnya. Nah, yang ini jangan dihiraukan ya. Ini adalah script yang kemarin sebenarnya, ya. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung aja coba untuk bikin struktur dasarnya dulu, teman-teman. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang baru join, yang baru bisa dibilang bikin script HTML, bisa bikin menggunakan emmet abbreviation atau snippet ya. Kalau misalnya kalian pakai snippet kayak gini, tinggal di tab aja, nanti dia akan muncul kayak gini. Ini apaan deh? Show. Oke. Ini bisa langsung kita bikin word wrap menggunakan alt plus z. Nah, jadi nanti dia word wrap kayak gini. Atau gimana kalau misalnya dia kayak gini terus kita nggak tahu ya shortcutnya, kita bisa ke file, habis itu harusnya di view ya, di view cari nih alt plus z ya, atau word wrap kayak gitu. Nah, nanti dia akan jadi dia nggak akan memanjang gitu, dia akan nge-wrap ke bawah. And then kita coba ganti ini jadi video atau tutorial video kayak gini. Dan ini boleh kalian nanti kalau misalnya pengen coba di rumah, di PC atau di laptop kalian, intinya bikin dulu nih satu file video dengan ekstensi MP4. Ini apa deh, bentar ya. Sebentar. Oke, bentar teman-teman. Ini dari tadi dia ada pemberitahuan. Oke, ini saya pindahin. Saya coba. Bentar ya. Mana ya tadi? Oke. Oke.
lebih enak. Saya lupa nih mindahin. Sip. Oke, kita lanjut. Ya, pemanasan dulu karena kita akan ngoding lagi ya. Oke, ada satu tag yang wajib. Ini apa sih? Turn on. Oke, turn on. Oke. Ada satu tag wajib yang kalau misalnya kita ingin mengeluarkan video di dalam tag HTML itu menggunakan tag seperti ini. And then di sini src-nya dihapus aja. Kalau misalnya kalian keluar ada src itu dihapus aja. Nah, karena kita pakai source-nya tuh di dalam, teman-teman. Nah, source-nya di dalam dan src-nya ada di dalam seperti ini. Ini saya dibantu sama Blackbox ya. Jadi dia bilang udah dikasih nih ada video tutorial segala macam. Ini bantuan dari Blackbox. Nah, ini saya nggak pakai. Nah, setelah itu kita bisa masukin ke dalam sini nih src, sama kayak kalian bikin contoh image. Nah, image kan ada src-nya ya. Jadi nama filenya yang kalian masukin ke dalam src. Nah, sama halnya juga video, kita tinggal masukin aja ke dalam sini. Di sini saya bikin 1.mp4. Jadi kita bikin 1.mp4, taruh di situ, buat. Oke, taruh di sini. And then type-nya kita ganti, teman-teman. Di sini masih kosong. Jadi kita tambahin aja type-nya, misal video/mp4. Nah, ini dia akan membaca bahwa tipe videonya itu menggunakan extension atau ekstensi MP4. Nah, nanti saat kita play, kalau saya open in default browser, kalian bisa opennya kayak gini. Kalau enggak, bentar, saya buka folder bimbel ya. Bimbel di game dev saya taruh mana ya? Jadi kalian bisa bukanya itu melalui directory. Kalau misalnya kalian nggak paham cara buka kayak gitu. Bentar, open. Nah, ini deh. Nah, ini kalian bisa buka di dalam. Jadi kalian buka dulu file explorer, habis itu cari di mana kalian naruh index, atau di sini saya bikinnya video.html. Nah, itu ada di dalam folder video. Oke, jadi di sini double klik aja di sini, and then dia akan kebuka seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah jadi nih. Ini sebenarnya udah jadi video. Wait, ini video kah atau foto ini? Oke, kita coba cek dulu video kita. Oh iya, benar, itu video ya. Nah, ini videonya seperti ini. Nah, nanti di website kita itu juga tampil videonya sama. Tapi karena di situ belum kita belum bisa kasih kontrol ya. Kan kita juga pengen dia ada kontrolnya kan. So then kita kasih kontrol di sini. Controls. Ya, ini property control supaya videonya bisa kita kontrol, teman-teman. Nah, sama kayak di YouTube ya kan. Kalau misalnya bikin video masa nggak ada kontrolnya, aneh. Jadi iya, kalau misalnya ada GIF oke sih, cuman di sini kita nggak lagi pakai GIF. Tadi ada yang angkat tangan. Ini bahasa apa, Kak? Pak, ini Bang, kalau kayak gitu bisa pakai live preview? Enggak. Kalau kayak gini nggak bisa biasanya. Jadi pakainya ini aja, open in default browser aja ya. Kalau harusnya bisa kalau misalnya dia pakai video sendiri ya. Tapi kalau misalnya bikinnya atau ngambil video dari online, seharusnya nggak bisa. Ini bahas HTML, Hypertext Markup Language, bikin video di dalam website Nazila ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu mau bikin website terus di dalam websitenya ada video, harus pakai tag seperti ini ya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Kalau misalnya nanti punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. And then di sini bisa kita kasih control, atau kita bisa tinggal kasih aja loop kayak gini, teman-teman. Misal kita bikin loopnya true ya. Nah, jadi nanti dia akan secara otomatis mengulang kayak gitu. Jadi kita nggak usah kasih control. Nah, nanti dia harusnya secara otomatis mengulang. Ini kok nggak muter ya? Kalau misalnya dia nggak bisa muter, ya udahlah pakai control aja, kan jadi lebih bagus juga kan pakai control kayak gini.
bisa refresh dan kita bisa play videonya dan kayak gitu. Nah, satu lagi kita bisa ubah ukurannya ya teman-teman. Misal di sini saya kasih 500 pixel, kita refresh. Nah, jadi ukurannya 500 pixel. Atau ya ini tergantung kalian lah, preferensi masing-masing. Nah, di dalam properti untuk video sendiri itu ada banyak ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari sini Mozilla Developer. Ini saya kirimin aja linknya di grup ya. Nanti saya kirim dulu di chat ini kita Google Meet. Kalian bisa coba cek. Nah, itu ada atribut untuk video ya. Di sini jadi atributnya ada banyak. Kalian boleh cek aja. Tapi yang paling sering dipakai itu ada control dan width, atau mungkin kalian mau atur tingginya gitu kan, 500 pixel misal. Atau ya kalau nggak mau pakai kontrol bisa diubah jadi autoplay gitu kan, autoplay kayak gini. Nah, ini bisa kalian cek di mana, di Mozilla Developer yang udah saya kirim. Nah, itu nanti saya kirimin juga mungkin berupa script kali ya, dikirimin ke grup. Saya lupa mulu nih ngirimin script semuanya ya. Nanti saya coba bareng-bareng deh. Asli kalau nggak ada yang ngingetin saya lupa. Ini kita pakai kontrol kayak gini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, silahkan nanti. Ini tadi udah belum sih? Auto play. Ya, control. Ya, kayak gitu untuk membuat video. Nah, nanti silahkan kalian explore. Mungkin kalau untuk yang video kita mungkin ya nanti kalau misalnya ada kesempatan boleh deh tugas untuk membuat video di dalam website. Tapi setelah nanti bikin landing page aja. Nah, ada juga cara untuk menaruh video dari link YouTube, teman-teman. Nah, itu sebenarnya saya udah bikin di sini nih. Nah, ini bawaan dari YouTube kemarin saya ambil API-nya segala macam, and then bisa terputar gitu kan. Nah, tapi saya coba lagi. Jadi caranya itu sebenarnya mudah ya. Bentar saya buka dulu YouTube-nya. Kita pakai video kita sendiri aja ya teman-teman, biar nggak kena copyright dari video orang lain. Karena ini nanti kan diupload juga nih. Oke. Nah, ini kita ngambilnya gimana, di bagian bagikan, and then yang sematkan ini kita ganti. Nah, jadi ambil yang ntar lo takutnya salah nih. Klik titik 3 di sini. Dari misal kalian punya video YouTube atau kalian punya channel gitu ya. Nah, itu klik aja yang titik 3 and then bagikan. Nah, kan nanti ada pilihannya nih. Pilihannya ini kalian cari yang sematkan atau embed. Kalau bahasa Inggrisnya di embed. Nah, nanti dikasih nih codingannya. Kita tinggal copy aja. Mana nih yang copy? Nah, ini tinggal salin aja. And then kita tinggal taruh aja. Taruhnya di mana? Di codingan kita di sini. Kayak gini. Ini saya word wrap supaya dia kelihatan semuanya. Dan kita tinggal open. Tadi saya udah ada buka ya. Nah, di sini tinggal kita refresh. Nah, jadi nanti video YouTube yang kita ambil bisa dimasukkan juga nih ke dalam sini dan bisa kita putar kayak biasa. Nah, nanti ukurannya kayak gitu bisa diubah. Nih, ini ukuran default bawaan dari YouTube nih. Bisa kalian ubah-ubah gitu kan. Nah, nanti di sini juga ada banyak properti ataupun atribut-atribut yang udah disediakan oleh YouTube. Tapi mungkin kita cuman ubah-ubah dikit aja kali ya, kayak misalnya width, high, SRC jangan diubah sama sekali karena ini mengambil dari video dari YouTube. Title mungkin boleh diubah, frame border juga boleh diubah ya. Ini misal jadi 10 kan, kita lihat apa yang berubah. Kalau nggak ada yang berubah ya udah nggak usah diubah. Terus ya sisanya nggak usah deh kalau misal kita belum begitu paham. Dari sini ada allow full screen. Ini yang ini ya. Jadi kalau kita play di sini kan ada yang layar penuh, berarti itu yang allow dan sebagainya. Bisa kalian nanti coba di rumah.
ya di PC kalian masing-masing. Tadi caranya adalah klik titik 3 and then pilih yang bagikan ya. Ini bagikan and then cari yang embed atau sematkan video. Bisa kalian langsung copy, bisa kalian langsung salin di sini ya. Itu untuk, nah kemarin saya lihatnya di referensi API di sini nih, cuman kita nggak bahas itu karena kepanjangan. Dan kita lanjut lagi ke materi CSS dasar ya teman-teman. Nah ini saya close, saya bikin satu folder baru namanya CSS atau styling ya, styling. Mungkin kalau untuk CSS ini agak panjang, jadi kita coba bagi nanti per part ya. Di sini saya bikin, ini di close, di sini saya bikin style.css. Oke, kita bikin struktur dasarnya dan kita tutup juga. Ya, yang lain sebenarnya bisa kita tutup, tutup. Oke. Nah, ini kita cuman bermain dengan style.css dan index, teman-teman. Kita bermain dengan dua file ini. Nah, ini adalah CSS eksternal ya. Jadi kita coba untuk bahas satu persatu ya. Oke, bentar. Dan kita coba untuk membahas yang pertama itu adalah penempatan atau gimana sih caranya kita untuk bisa menghubungkan HTML dengan CSS. Ini saya buka dulu in default browser, ini saya close kayak gini, saya reload. Nah, di sini misal kita bikin H1 teman-teman. Ingat ya, H1 kemarin adalah heading, ini adalah heading 1. Misal saya bikin the game dev kayak gini, and then kita refresh di sini. Nah, nanti akan muncul kan di sini. Nah, gimana caranya supaya kita misal contoh, aduh kayaknya warnanya kurang nih, saya pengen ubah warnanya. Itu kita bisa gunakan yang namanya styling teman-teman, atau CSS ya. Bentar, ini takutnya ada yang masuk belum di ACC. Oke, udah ya, udah semua. Oke, nah kita bisa styling menggunakan yang namanya CSS. CSS itu kepanjangan dari cascading style style sheet kayak gini ya, cascading style sheet. Nah, fungsinya apa? Untuk bikin style ya, jadi untuk styling lah. Nah, kalau misalnya biasanya kita ibaratkan CSS ini adalah misal kita analogikan dengan manusia, HTML adalah struktur tubuh kita atau tulang belulang ya. CSS itu adalah warna kulit kita mungkin, dan juga skin ya. Itu kan mempengaruhi style, and then ya itu untuk CSS, dan biasanya JavaScript itu untuk otak atau brain. Nah, makanya analoginya selalu seperti itu ya teman-teman. Oke, misal di sini, nah ini saya udah dibantu lagi sama black box, tapi kita nggak pakai yang bantuannya black box. Jadi semisal kita ingin membuat CSS itu sebetulnya ada 3 cara teman-teman ya, ada 3 cara. Mana nih notepad? Oke. Ya, ada 3 cara menghubungkan HTML dengan CSS. Yang pertama itu adalah dengan cara inline. Internal dulu deh, internal CSS. Ini namanya internal CSS. Yang kedua itu bisa menggunakan inline CSS. Yang ketiga itu eksternal teman-teman. Nah, ini semua punya hierarki ya. Sebetulnya hierarki tertinggi itu yang inline teman-teman. Ini saya tukar aja biar nanti kalian nggak bingung. Karena hierarki tertingginya itu ada di inline. Jadi inline ini akan apa ya? Kalau misalnya diadu dengan internal dan eksternal, kalah yang internal dan eksternal. Yang menang tuh yang inline karena dia hierarkinya paling tinggi. Kayak gini. Ya, oke. Ini adalah 3 cara untuk menghubungkan HTML dengan CSS. Dan gimana caranya?
itu bisa kita taruh di dalam head ataupun body teman-teman. Tapi biasanya cara kita menghubungkan CSS itu biasanya di dalam head, yaitu untuk yang eksternal dan juga internal. Ya, kalau inline dia ada di dalam tagnya masing-masing. Oke, kita coba bahas dulu yang inline deh, karena tadi paling pertama inline. Oke, misal di sini kita pakai CSS. Nah, ini adalah inline teman-teman. Misal saya pengen ganti jadi warna tulisan atau font atau teks dari the game dev ini menjadi red kayak gitu. Kita bisa tinggal masukin inline CSS menggunakan property inline kayak gini. Style ya, kalau misalnya di dalam teks seperti ini dia adalah atribut ya teman-teman, atribut style namanya, dan kita kasih color. Ini adalah ini adalah property dan ini adalah value-nya teman-teman. Jadi saat kita panggil property color dan value-nya red, and then kita lihat apa yang terjadi, dia akan berubah menjadi warna merah. Nah ini warna merah ya. Atau mungkin kita pengen juga, kayaknya tambahin font family-nya deh. Biasanya sih saya pakainya Arial kayak gini, and then dia akan berubah. Ini yang tadinya Times New Roman menjadi Arial seperti ini. Jadi ini inline teman-teman. Jadi kita bikin CSS-nya di dalam tag. Tapi ini kurang efektif. Kurang efektifnya kenapa? Karena kalau misalnya kita ada contoh ya, ini contoh aja. Kita bikin gitu ya, ada sekitar berapa nih? Ya inilah banyak gitu kan. Kan nggak mungkin kita inline-in nih satu-satu capek. Ya nggak. Makanya ada solusi lain, yaitu menggunakan internal CSS. Internal CSS kita biasa taruh di head, and then kita taruh style kayak gini. Ini dia berupa tag. Yang tadi berupa atribut, sekarang berupa tag. And then misal kita, nah ini udah dibantu lagi sama black box ya. Jadi kalau misalnya kita pakai, dia langsung ada. Kalian boleh coba sebetulnya ya. Nah di sini ada yang namanya selector teman-teman ya, selector kayak gini, and then kita kasih kurung kurawal biasanya. Terus di sini ada properties, and then properties, values. Nah jadi cara menulis CSS internal dan eksternal adalah dengan cara seperti ini, selector, properties, values. Selector nanti kita akan bahas di bagian terpisah. Namun pada intinya selector itu bisa sama seperti tag dalam HTML. Jadi contoh, kan ada H1 ya, H1 beberapa tag HTML aja ya, karena BR nggak bisa dijadiin selector. H1 atau mungkin P atau mungkin apalagi sih, ada banyak ya. Apalagi nih, label kayak gini, terus table ya kan, terus juga ada form, apalagi TD, TR. Nah ini semua adalah selector teman-teman di dalam CSS. Kalau di dalam CSS namanya selector, kalau di dalam HTML namanya tag ya. Jadi saat dia di dalam HTML dia menjadi tag, saat di dalam CSS dia adalah selector ya. Jadi misal kita panggil H1, sama seperti yang tadi, kita harus gunakan kurung kurawal seperti ini, and then kita kasih propertiesnya apa. Propertinya misal saya ganti warnanya deh jadi merah kayak gini. Nah jadi saat nanti ini value-nya ya, jadi value dari propertinya color dan value-nya merah. Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal simpan, dan kita balik lagi ke sini, kita refresh, dia sama berubah jadi warna merah. Boleh apapun ya, misal sini jadi aqua gitu kan. Nah, ntar di refresh dia jadi aqua. Nah ini juga kalau di Visual Studio Code dibantu nih, misal kita pengen pindah-pindahin warnanya, pengennya mungkin agak hijau gitu kan, agak hijau terus agak lebih gelap. Nah nanti dia bisa jadi seperti ini, atau dia bisa juga dibantu lah menggunakan RGBA kalau misalnya dibantu menggunakan Visual Studio Code seperti ini. Ini bawaan ya, jadi kalau misalnya di HP mungkin nggak bisa, tapi kalau di Visual Studio Code bisa. Tinggal di refresh. Jadi, nah ini untuk style inline, internal ya. Ini saya bikin.
internal CSS. Tadi yang untuk inline ya. Di sini coba saya bikin gimana ya? Oke, saya bikin di sini deh. Style color red. Nah, ini saya buktikan ya. Jadi hierarkinya yang inline ini sebenarnya lebih tinggi. Ini kan tadinya warnanya oranye. Biar biar nggak terlalu ini, coba kita jadiin warna biru aja biar kelihatan perbedaannya. Bentar, ini saya close dulu dan saya rubah dulu warnanya jadi biru, saya balikin jadi merah. Karena hierarkinya lebih tinggi inline, dia akan berubah jadi warna merah. Boom, dia jadi warna merah. Karena ingat, hierarki inline itu lebih tinggi. Oke, ini saya copy ke bawah. And then ini saya jadiin comment. Nah, ini inline CSS. Oke, inline CSS. Oke. Nah, nanti kita coba pakai yang ini ya. Oke. Sekarang ini udah yang inline, udah internal, udah. Sekarang yang eksternal, yang paling sering banget dipakai oleh programmer web atau front end web developer atau ya web developer lah, itu menggunakan eksternal. Nah, eksternal ini kita butuh yang namanya kita harus menghubungkan atau kita harus mengkonekkan antara satu file dengan file yang lain. Gimana caranya? Kalau menggunakan CSS, kita gunakan link seperti ini, teman-teman. Link. Nah, ambil aja yang CSS seperti ini. Nah, nanti dia akan langsung menghubungkan dengan style.css. Nah, ini default ya, teman-teman. Jadi makanya saya tadi langsung bikinnya style.css karena memang default di dalam Visual Studio Code. Saat kita menggunakan link .2 CSS, dia akan langsung style.css. Ya, nggak bisa tiba-tiba ucup.css, nggak bisa. Itu kalian harus ubah lagi nih. Di sini jadi ucup kayak gitu. Misal ya, ini mah misal dong. Nah, relnya, nah ini wajib ya. Jadi kalau misal kalian bikin dari ulang gitu ya. Misal kalian memang ingin jago dalam mengetik, so dan kalian harus bikin dari ulang kayak gini. Nah, baru tulis style sheet, terus ref, terus nama filenya dan ditutup. Nah, ini nggak ada closing tag-nya, jadi dia nggak pakai kayak gini, link kayak gini nggak ya. Dia emang ya udah langsung aja dia mah. Nah, ini bisa saya hapus ya. Ini udah terhubung nih. Ya, menghubungkannya lewat mana? Menghubungkannya lewat ref di sini. Ini sama kayak hyperlink, teman-teman. Ref. Nah, ini kan ada refnya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan file satu dengan file yang lain di dalam hyperlink, kita gunakan ref. Tapi kalau misalnya kita pakai JavaScript, itu kita pakainya src. Nah, ini memang agak beda-beda ya. Oke, di sini dia harusnya udah terhubung ya. Ini kita refresh, dia harusnya balik jadi hitam, and then kita ingin ubah warnanya, misal kita panggil lagi. Ingat selector ya, selector mana sih? Nah, selector, terus property aja sih, property kayak gini, and then value gini ya. Ingat, ini strukturnya nih. Oke, saya komen. Oke, saat sudah di komen, kita tinggal panggil. Selektornya adalah H1. H1 bisa menjadi selektor ya. Terus ini udah dibantu lagi. Color ini adalah property, red ini adalah value-nya. Dan kita coba lihat lagi, dia harusnya berubah jadi merah. Sama aja. Jadi ini adalah 3 cara, teman-teman. Ingat, 3 cara untuk menghubungkan HTML dengan CSS. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin mengedit warna, mengedit ukuran ya, di sini bisa juga nih diubah. Misal font size ya. Dan ini harus dihafal ya, teman-teman. Sebetulnya ya nggak dihafal juga sih. Saya nggak pernah ngehafal, tapi karena paham jadi lama-lama ingat, dan juga dibantu sama bantuan dari Visual Studio Code. Jadi tinggal ditulis kayak gini ya kan. Terus kita tinggal cari aja mana nih yang kita butuh. Oke, font style atau font family, font weight atau font apa. Nah, tinggal ditulis kayak gini. Saya nggak pernah ngapalin juga sih, tapi sebisa mungkin ya hafal gitu kan. Kalau misal nggak ada ekstensi atau nggak ada yang bantuin gitu kan, bukan ekstensi, namanya snippet kayak gitu, itu kita nggak bisa ya, jadinya agak ribet. Oke, ini kita ubah. Nah, nanti dia akan sebesar ini, teman-teman. Kan kalau misalnya udah hafal enak ya. Sebenarnya ya banyakin ngoding CSS aja sih, biar gampang hafalnya kayak gitu. Oke, itu untuk
cara kita untuk menghubungkan CSS dengan HTML dengan CSS kayak gitu. Nah sekarang kita coba untuk belajar yang pertama kali itu adalah styling text teman-teman. Karena kita kan font styling. Karena kan kita ingin coba misal ubah warna atau mungkin kayak tadi ya, jadi font family-nya atau ya kita pengen ubah ketebalannya misal. Jadi di dalam font styling ini jangan saya hapus deh. Ini dihapus, yang atas nggak usah, untuk jadi acuan. Jadi kita akan coba untuk mempelajari font styling. Font styling. Ada nanti text styling ya. Kita coba ubah dulu untuk bagian font karena banyak ya. Untuk font seperti ini nanti kita coba untuk pelajari satu persatu. Yang pertama itu ada yang namanya font. Ini tagnya ya. Oke, coba saya bikin satu dulu. Tadi kan H1 ya. H1. Oke, yang pertama itu ada font family. Nah, ini adalah cara kita untuk mengubah atau mengatur jenis font ya. Jadi semisal kita pengen gunain sans serif gitu kan. Nah, nanti dia akan berubah jadi sans serif seperti ini. Ini sans serif ya. Sans serif itu identik dengan yang kotak-kotak. Kalau yang serif itu dia yang masih kayak ini. Serif. Nah, dia identiknya tuh yang ini nih. Jadi dia kayak ada lengkungan gitu kan. Ini memang zaman dulu banget lah ininya. Kalau misalnya sans serif ya kan, dia udah sans gitu kan. Jadi udah santai. Nah, dia jadinya yang kotak-kotak kayak gini. Ini udah tipenya tuh atau font family-nya tuh jenis fontnya adalah sans serif karena dia sans. Santai. And then ada font size. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini keluarga font styling ya. Jadi ada yang namanya font sebetulnya. Ini nanti kita coba lihat ya. Nih, font. Jadi dia punya anak-anakan lah. Jadi anaknya kayak font family, font size itu ada banyak ya. Makanya kita pelajari dulu font styling. Nah, font size ini misal kita pengen ubah ukuran kayak tadi kan. Kita ubah ukuran, misal saya pengen jadi lebih kecil deh. Oke, refresh, dia jadi lebih kecil ya. Tadi kan lumayan besar ya. Sekarang kita perkecil. And then font weight. Ini untuk mengatur ketebalannya teman-teman. Font weight. Nah, yang ini. Dan dia nggak pakai pixel, dia sudah disediakan ya. Jadi kita misal contoh pakai bold, bolder, lighter, normal. Terus yang paling tinggi itu 900, yang paling rendah 100. Misal kita pakai yang 900. And then kita refresh. Nah, dia ini sebenarnya tebal. Kenapa nggak kelihatan tebal? Karena mungkin kita pakai sans serif ya. Coba kita pakai serif aja. Oke, ini yang paling tebal. Kita coba lihat 100 deh biar lihat perbandingan. Nah, ini dia yang tipis. Oke, biar ada perbandingan kita pakai H2 mungkin ya. H2 di game dev juga deh. Game dev. Terus di sini kita pakai koma H2 kayak gini biar kita panggil bareng-bareng teman-teman. Ini bisa nih kayak gini. Ya, jadi cara manggil bareng-bareng menggunakan koma. Oke, kita refresh. And then saya ubah jadi misal H2-nya kita copy aja. Terus kita ubah di sini 900 supaya kelihatan ya. Ini misal sans serif lagi. Copy, taruh di sini and then kita refresh. Nah, kan kelihatan nih perbedaannya. Yang ini dia kayak lebih thin lah ya. Dia jadinya kayak kurus gitu. And then di sini dia jadi lebih lebih tebal lah. Yang ini nggak tebal, yang ini tebal. Ya, kelihatan perbedaannya. Itu fungsi dari font weight untuk mengatur ketebalan ya. Ini saya coba tulis di sini deh. Kayak gini. Aduh, repot tapi ininya. Oke. Di sini kali ya. Ini saya taruh di sini aja kayak gini, mengatur jenis font ya. And then di sini mengatur ukuran font. Nah, di sini mengatur ketebalan font. Ya, ingat ya, yang paling besar adalah 900, yang paling kecil adalah 100. Oke, lanjut. Ada juga font varian, teman-teman.
Ya, kita coba ubah di sini font varian. Nah, ini sebetulnya yang di sini tuh kita bisa ubah jadi small caps kayak gini. Ya. Jadi dia oke, kita coba ubah dulu dia jadi serif ya, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita coba di sini. Bentar, kita cek dulu small caps. Saya nggak usah pakai itu deh, font varian. Ya, sebenarnya untuk mengubah dia jadi small caps sih sebenarnya. Oke, wait. Font varian. Kita coba cek. Ini harus menggunakan default aja sih seharusnya. Coba kita cek ada nggak perbedaannya. Seharusnya ada bedanya ya, karena misalnya small caps itu jadi dia oke, karena kita bikin dia small caps harusnya wait. Ini harusnya huruf kecil ya, huruf kecil karena small caps. Coba bisa nggak ya, misal di game dev kayak gini. Aduh. Nah, ini dia tetap jadi sorry yang diubah yang atas kan tadi. Nah, ini kan dia harusnya kan dia huruf kecil ya. Ini saya bikin huruf kecil, bukan huruf kecil tapi kayak gini. Nah, ini dia, ini adalah small caps. Jadi ini adalah lowercase ya, lowercase, and then di sini dia kebacaannya jadi uppercase gitu kan, yaitu adalah small caps ini. Jadi small caps itu adalah mengubah. Jadi kita pengen ubah dia jadi uppercase, tapi untuk yang teks yang udah jadi uppercase dia akan jadi lebih besar gitulah konsepnya. Nih contoh ya, di sini kan tadi belum ada perbedaan nih untuk D yang ini dengan yang ini kan dia satu hierarki lah konsepnya. Pas kita refresh, nah ini kan tadi kita ubah jadi uppercase, and then dia juga berubah di sini jadi lebih besar. Ya gitulah. Jadi dia small caps. Yang caps lock-nya tuh jadi kecil. Kalau misalnya kita gunakan lowercase, dia jadi uppercase tapi ukurannya lebih kecil kayak gitu. Itu perbedaannya. Kalau yang ini normal. Jadi kalau kita ubah menggunakan lowercase semua, bahasa Indonesianya apa sih? Huruf kecil ya, the game dev. Oke, kayak gini dia akan tetap jadi huruf kecil seperti ini, the game dev. Benar ya? Kayak aneh sih. The game dev. Ya, jadi saat kita jadikan dia small caps, dia akan jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Dia akan jadi huruf jadi caps lock atau uppercase semuanya. Namun saat di sini kita bikin dia satu uppercase saja, dia akan jadi lebih besar lah dari antara yang lain. Ya, kayak gitu konsep small caps. Ini saya balikin semuanya. Makanya tadi nggak ada perbedaannya, karena kalau kayak gini kan semuanya udah caps lock gitu kan, udah uppercase semua, jadi ya nggak akan terlihat perbedaannya. So then kita coba lanjut ini, mengubah small case saja, caps ya, astagfirullah. Bentar, minum dulu. Oke, lanjut. Tadi udah yang tebel ya kan. Kalau misalnya di Word kan ada bold, ada ini ya, ada ya italic gitu loh, italic ya. Font yang italic. Di sini juga ada, teman-teman. Kita gunakan font style ya. Jadi kalau ingin font sintesis lagi kan, font style. Jadi kita bisa ubah dia jadi italic, teman-teman. Ya, kayak gini. Nah, dia jadi italic. Nah, sebenarnya ada oblique. Ya dia sama kayak italic sih sebenarnya. Cuman seharusnya tuh dia punya perbedaan di bagian ini sih, saat menggunakan sans serif. Terus bagian yang seharusnya dia berubahnya tuh, bentar kita coba cek dulu. Di sini A kecil, and then refresh. Oke, dia small caps ya. Kita matiin dulu small caps-nya, refresh. Oke, ini A-nya untuk yang bentar, ini matiin dulu. Oke, biar kita ada perbedaan ya, teman-teman.
yang oblik dengan yang italic. Italic. Karena yang oblik itu sebenarnya maksa ya. Jadi satu yang maksa, satu enggak. Oke. Wait. Seharusnya ada perbedaan antara A-nya italic dengan A-nya oblik, karena secara default italic itu memang membuat font atau teks gitu ya, itu berubah jadi miring. Nah, kalau yang oblik itu dia bukan bikin dia jadi miring sebetulnya. Dia memaksa dia untuk jadi miring kayak gitu. Ya, ini kalau misalnya ada Photoshop lebih enak nih. Cuman saya udah uninstall karena nggak punya penyimpanan banyak. Ya, kayak gitulah konsepnya kalau yang oblik. Seharusnya ada perbedaannya. Saya lupa nih ingin perbedaannya di mana. Intinya kayak gitu tadi. Italic dengan oblik itu sebenarnya berbeda. Allow italic or oblique faces bla 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 bla. Oke, sintaks. Ya, itu untuk yang italic. Oblique. Allow satu bla bla bla. Ya, intinya kayak gitulah ya. Karena memang sintaksnya cuma ada 3 nih. Normal, italic, oblique. Oke, kita lanjut. Ini saya kasih ini dulu ya. Saya kasih penjelasannya dulu. Ini kita hidupin, mengubah kemiringan teks saja, miringan font, kemiringan ya. Oke, kita lanjut. Atau bercetak miring dan sebagai macamnya ya. Ini kita tukar aja oblique. Oke. Dan ada yang terakhir itu adalah line high. Line high. Ini kalau line high ini dia pakainya pixel ya, atau enggak EM ataupun normal kayak gitu ya. Misal kita contoh 100 pixel ya. Kita coba lihat line high itu berarti fungsinya adalah memberikan tinggi ya pokoknya dia untuk memberikan tinggi untuk si fontnya lah. Nah, nanti dia seperti ini. Nah, ini kan defaultnya atas bawah ini line high-nya adalah 100 pixel teman-teman. Kalau yang bawah dia belum ada. Ini bisa dibilang normal ataupun kosong lah ya. Nah, ini udah ada nih. Sebesar inilah dia. Ini line high namanya ya. Oke. Ini untuk mengatur spasi antar baris. Space antar baris. Ya, ini penting lah ya kalian pahami, karena memang nanti kita sering menggunakan properti-properti ini. Nah, ini adalah cara kita untuk buat script untuk CSS, atau kita ngoding CSS lah gitu konsepnya. Nah, gimana caranya kalau misalnya ini kan panjang ya, kita bikin satu-satu kayak gini capek. Ada cara lebih mudah sebetulnya ya, kita bikin pakai H3 aja. Jadi biar ada perbedaan, saya coba copy paste aja di sini. Terus A-nya berubah ya, karena nggak enak. A di sini H3. Nah, nanti di sini kan akan muncul ya H3. Oke. Nah, ini coba kita H1-nya dikosongin. Ya, dia error ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Nah, memang, atau gini deh. Nah, satunya nggak usah dikosongin, ini yang kita matiin kayak gini. Oke, kita coba codingin di H3-nya. Nah, di H3 ini kita coba untuk bikin misal contoh saya pengen dia dalam satu line yang sama ya. Ini namanya shorthand ya. Jadi di dalam di dalam CSS bagian font styling ini ada namanya shorthand untuk membuat supaya codingannya nggak terlalu panjang gitu kan. Ini panjang banget. Gimana caranya? Kita tinggal panggil aja apa ya namanya ya, bisa dibilang parentnya lah ya, bisa dibilang parentnya atau ya yang atasnya ya, paling atas, karena kan ini adalah branch ya, ini adalah akar-akarnya, ini adalah batang utamanya kayak gitu. Kita pakai font and then kita bisa misal contoh, saya pengen bikin dia italic, and then saya mau dia font variannya, misal kita lihat font varian itu tadi apa, small caps, ya udah kita pakai normal aja. And then misal saya pengen dia bold, ya ini bisa bold. Nah, ini dari kasih tahu nih kalau di
di Visual Studio Code itu bold itu sama seperti 700, atau bisa kita tulis seperti ini 700, atau bisa kita tulis aja bold. And then saya ingin juga dia font size-nya itu 16 pixel atau kecil ya, itu 40 pixel deh. Dan juga line high-nya itu misal 50 pixel ya, dipisahkan dengan dipisahkan dengan tanda miring. And then saya ingin kasih font family-nya Arial kayak gini. Udah jadi. Ini adalah cara kita untuk shorthand ya teman-teman. Ini adalah shorthand atau shortcut-nya ya. Jadi nanti dia akan sama aja kalau misalnya kita, nah ini kan dia udah berubah nih, sama seperti kita bikin codingan sepanjang ini gitu kan. Nah sebetulnya saya nggak nyaranin bikin kayak gini karena ini ya jadinya kurang aja sih ngeliatnya, karena pendek banget gitu kan codingannya. Jadi apa ya, saya nggak biasa kalau misalnya bikin pakai shorthand. Biasanya saya bikin panjang aja kayak gini karena lebih asik juga kan, lebih tahu juga gitu namanya apa aja sih. Kalau kayak gini kalian harus belajar strukturnya. Nah untuk strukturnya seperti ini. Oke, saya taruh di sini aja ya. Struktur shorthand CSS font style. Oke, yaitu adalah selektornya dulu ya, selektor, dan kurung kurawal. Nah, baru di sini propertinya apa? Font. Titik 2, titik koma. Yang pertama itu adalah opsional ya. Opsional lagi kan. Yang pertama itu adalah font style-nya. Font style. Yang kedua itu adalah font varian. And then habis itu font weight kayak gitu. Terus font size. Nah ini juga di word wrap aja ya, kalian bisa di folder. Ini udah word wrap. And then habis setelah font size itu slash line high kayak gini. And then font family, terakhir font family. Nah ini adalah shorthand-nya ya teman-teman. Ini adalah struktur shorthand untuk font styling ya. Jadi misal ini saya copy terus saya taruh di sini. Nah ini strukturnya. Jadi ini font stylenya kan italic, font variannya normal, font weight-nya bold ya. Font varian itu yang ini kan tadi, yang small caps. And then font size-nya itu 40 pixel, line high-nya 50 pixel, font family-nya Arial. Ini 50 pixel nggak? Kita coba cek. Oke, dia nggak 50 pixel. Kalau gitu coba kita hapus. Harus nggak? Kayak gini. Nggak mau ya. Jadi kalau misalnya ini harusnya emang pakai ini sih. Oke, kalau misalnya kita nggak usah pakai itu gimana? Nah, ya jadi kayak gitu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan sebelumnya? Ini materinya sudah sampai situ ya untuk font styling. Nanti kita lanjut lagi ke text styling. Next materi. Oke, kita coba cek Google Meet-nya. Sisa 18 orang yang masih bertahan. Wih, panjang amat ini. Oke, nanti saya sampaikan. Oke, wait. Bang, mau nanya tapi ini materinya udah jauh banget sih. Nanti aja deh. Ya, boleh. Oke, saya mau nanya. Wait. Ini saya harus copy dulu ya. Ya, silahkan yang mengangkat tangan. Mau ngomong kah? Mana nih? Notepad. Yang mau bertanya silahkan. Ya, Ardi Wibowo dengan siapa itu namanya? XZY. Bentar ya, ini saya ada pertanyaan cuman nggak kelihatan. Saya mau nanya, saya kan sudah mulai buat web. Nah, saya buat kelas tapi di CSS nggak diedit, diubah kelasnya. Di CSS nggak diedit, diubah kelasnya. Maksudnya gimana nih? Oke, mungkin ya gimana? Itu maksudnya gini bang, kan awalnya tuh bikin
ini kayak ada job gitu dari temen. Ah, Nah, terus saya dibikin kelas. Nah, di CSS-nya tuh nggak bisa keedit. Nah, saya bingung tuh. pakainya apa nih? Bootstrap. Aku ini eksternal saya. Oh, eksternal. Mungkin jadi gini. Oke. Thank you masukannya. Boleh silakan di mute. Oke, good. Jadi gini, sebetulnya di dalam CSS itu betul ya, bisa kita panggil selektornya itu berupa kelas, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai kelas bisa juga. Mungkin salah manggil sih. Contoh ya, ini kita memang ini materinya belum sampai ke kelas, tapi ini saya kasih contoh. Misal saya bikin kelas teks kayak gini kan. Nah, ini adalah selektor juga, teman-teman. Salah satu selektor yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Contoh, saya panggil menggunakan titik, atau kamu salah. Ya, biasanya dia salah manggil aja sih. Mungkin nanti bisa dicek aja di dikirim aja di grup, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Contoh nih saya ganti ya colornya jadi blue kayak gitu kan. Blur lagi apa? Blur. Oke, H3-nya saya matiin. Nah, nanti dia berubah jadi warna biru. Ini selektor juga, teman-teman ya. Thank you untuk Ardi Wibowo. Mungkin kalau permasalahannya saya nggak paham gimana, jadi boleh dikirim aja nanti code-nya biar coba saya cek. Ya, kemarin ada juga tuh yang nanya codingan PHP, udah saya cek aman-aman aja, cuman mungkin dia nggak masuk nih hari ini. Ya, jadi ya ini biasanya sih typo, kalau enggak ya kita kurang fokus lah, mungkin ada yang salah kayak gimana, atau penamaannya gitu kan, kita manggilnya apa terus di sini apa gitu kan. Ini wajib sama ya, maksudnya teks di sini adalah teks yang ini, jadi semisal ini saya ubah ya dia nggak mau kepanggil, jadi warna hitam lah. Sorry ya untuk beberapa saya kadang late dalam membalas itu karena ada kerjaan juga, teman-teman. Oke, lanjut. Bang, cara background gambar di CSS gimana? Background gambar sebetulnya gampang ya. Itu nanti ada ada materinya sendiri, tapi oke lah ya. Kita coba bahas sedikit. Misal di sini saya panggil body ya. Body ini kan tag juga. Nah, ini bisa jadi sebagai selektor. Kita tinggal kasih background image sebenarnya. Nah, kayak gini. Terus kita misalnya pengen pakein gambar, ya udah kita tinggal panggil URL-nya aja. URL ini untuk menghubungkan ya, sama kayak misal kalau di image kan src. Nah, dia pakainya URL. Misal saya pakai saya ada gambar nggak sih? 1.jpg, saya pindahin aja deh ke styling. Oke, 1.jpg. Nah, nanti kita refresh di sini. Nah, ini udah jadi background nih sebenarnya. Nanti tinggal diubah aja. Ini background tuh kan, background kan. Nah, ini dia reverse nih. Ya, background refresh-nya bisa kita ubah sih sebenarnya. Reverse lagi. Repeat ya. Reverse tuh di kemarin di JavaScript ini kalau reverse. Nah, hilang nih. Repeatnya udah nggak ada. Tadi repeat ya. Jadi dia mengulangi gitu kan. Repeat for all. Jadi ya itu sebenarnya ada materinya nanti ya. Jadi di sini tuh kita materinya adalah text styling, background juga, dan nanti sampai ke box model, teman-teman. Box model. Ya, ini yang paling seru di box model sih seharusnya. Oke, ini saya hapus. Wait. Tadi ada yang angkat tangan? Ya, silakan. Yang punya pertanyaan lagi tinggal tulis aja di kolom chat, teman-teman. Biar saya saya jawab langsung keluar orangnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita bisa udahi sih sebenarnya. Karena udah jam 11 juga. Oke, kira-kira Bang, kirim ke grup gimana ya? Kan di settingan ya admin ya. Kamu nggak masuk ke grup diskusi? Karena kan ada grup diskusi tuh. Udah saya ubah ininya, jadi bisa ngobrol juga kita. Karena kemarin takutnya malam-malam tiba-tiba ada admin ngirim phishing itu loh. Saya takutnya di situ doang. Jadi maka saya ubah jadi admin aja yang ngirim pesan. Kalau malam-malam kan kita nggak tahu ya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Tidak ada? Saya tunggu 1 menit lagi deh. Belum masuk kak. Oh alah, masuk dulu aja. Kan kita ada itu, ada komunitas. Tinggal cari aja diskusi Mern Stack. Mern apa sih? Diskusi ya Mern Stack ya. Tugas kedua belum sih. Oke. Oke, ini saya CC ya. Margin sama padding buat apa bang? Oke, itu sebetulnya di bagian box model ya. Ini cepet banget nih. Ini yang XY, XZY, ZCZ nih ganti nama ya biar saya tahu nih siapa. Oke, margin dan padding. Sebetulnya ini nanti ada analoginya juga ya teman-teman. Jadi semisal kita pengen bikin kotak ya. Jadi kalau margin itu ini contoh hilang ya. Oke, teks aja nggak apa-apa. Jadi margin itu dari frame ya, frame ini kan ada frame untuk si web browser. Nah itu dengan si konten atau dengan elemen kita itu ada jaraknya, itu adalah margin namanya. Tapi kalau misalnya misal contoh kita bikin table, nah itu kan ada kotaknya tuh dengan si teks. Nah itu ada space antara table dengan si si konten kita, itu namanya padding. Jadi intinya kalau margin itu keluar, kalau padding itu ke dalam, kayak gitu. Ya, ini ada materinya. Oke bang, akhirnya. Oh, ya kayak gitu kalau menggunakan margin dan padding ya. Ini saya kasih coba contoh. Misal H3 kita kasihin margin ya. H3 margin kayak gini. Nah ini juga nanti ada penulisannya teman-teman. Jadi 10 pixel 10 pixel 10 pixel 10 pixel. Nah ini harusnya kiri, bawah, kanan, atas ya. Jadi 10 pixel kiri, 10 pixel kanan, 10 pixel kiri, 10 pixel bawah, 10 pixel kanan, 10 pixel atas. Tapi bisa disingkat dengan 10 kayak gini, 10 pixel. Jadi dia kanan, bawah, atas, kiri kayak gitu, langsung semua. Nah, nanti dia akan pindah. Nah, dia ada 10 pixel atas segini ya. Ini saya nggak punya ini sih. Nggak ada yang buat coret-coret. Jadi ini 10 pixel nih. Ini 10 pixel. Ini sebenarnya 10 pixel, tapi 10 pixelnya tuh hitungannya segini nih. Dan ini juga 10 pixel. Jadi dia akan terhitung dari sini aja 10 pixelnya. Sebenarnya kotaknya tuh 10 pixel sih. Nih, dari sini, 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 sini. Atau mungkin biar lebih kelihatan ya, 100 pixel deh. Refresh. Nah, dia akan ada di sini kan. Ini 100 pixel, 100 pixel karena ini terlalu jauh ya. Ke bawah ini terlalu jauh, makanya dia terhitung 100 pixel tapi ada space yang jadi loss gitulah ya. 100 pixel. Ada juga misal auto, bisa nggak ya di sini? Ya auto di sini nggak bisa. Biasanya kalau mau pakai auto kita bisa ketengahin terus dia ada di center. Kayak gitu ya untuk margin dan padding. Sebenarnya nanti ada materinya. Tunggu ya, sabar. Kalau langsung nanti takutnya puyeng kan. Kita bertahap. Terjadi kesalahan. Kenapa nih? Ya, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan untuk CSS ya, cascading style sheet. Ingat-ingat tuh. Karena nanti ditanyain sama orang kepanjangan CSS apa nggak tahu lagi. Saya tunggu lagi ya 1 menit. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Nanti kita tutup di jam di jam 10. Jam 10 lagi. Tepat 1 jam nanti saya tutup. Ini saya ada timernya soalnya. Ini banyak yang absen untuk join, ada 51 orang tapi yang di sini sisa 18 tuh gimana ceritanya ya? Waduh. Baru ngirim permintaan join. Oh iya kah? Bentar, mungkin kamu yang nggak bisa. Ini deh di ACC bentar. Oke. Oh, yang Arsan ya? Ardi di sini. Oh alah. Oke. Selamat bergabung Ardi Arsan. Yang mana yang benar namanya? Silakan dikirim ke grup ya itunya, codingannya. Karena di grup itu ada banyak juga teman-teman yang bisa
Oh, dua-duanya. Ya, jadi ya kayak Dani, terus juga kemarin saya ketemu sama yang udah jadi mentor juga. Ini asik nih. Jadi kita apa namanya? Bisa kolaborasi bareng-bareng. Karena nanti saya juga on project ya, teman-teman. Kalau misalnya ada project, saya biasa lempar ke kalian. Kalau misalnya kalian bisa ya ambil projectnya. Saya sebenarnya ada timnya juga sih. Makanya kan di grup saya bilang kalau misalnya ada yang bisa ngoding, yang memang udah bisa, ya bisa join projectnya. Nggak terbatas ya untuk anak SMA kah, SMK, atau belum kuliah segala macam, nggak masalah. Yang penting bisa, gitu aja sih intinya. Oke, kalau nggak ada, anyway, Bang, cara hosting tuh gimana? Ya, nanti kita bahas juga. Jadi sebenarnya nggak ada tugas, ada tugas. Tugasnya adalah bikin form yang kemarin. Nah, nanti saya kirimin dulu untuk pengumpulan tugas formulirnya, dan nanti mungkin besok baru saya kasih tugas lagi untuk CSS ya, biar kalian nggak terlalu capek sih. Atau langsung tugas boleh, nanti saya coba buatin dulu. Untuk hosting itu nanti saya nanti saya kasih materinya, sebetulnya udah ada ya. Jadi nanti kita belajar untuk bikin hosting pakai GitHub, teman-teman. Oke. Fungsinya adalah supaya kita bisa memasarkan ya. Jadi semisal kita udah punya web nih, ya kan, masa kita nggak pasarin web kita, kan rugi. Kita nanti gunain GitHub supaya gratis, karena kan kita nggak mau bayar ya. Jadi kita pakai yang gratis saja. Kita pakai GitHub Pages namanya. So then nanti websitenya bisa diakses sama semua orang ya menggunakan ini. Nanti kita ambil domainnya gratis ya dari GitHub, itu pakai github.io. Nah, nanti hostingnya di sini. Kita dapat domain gratis di GitHub. Kayak gitu, Ardi Wibowo. Cuma nanti ya, setelah semua kelasnya selesai. Karena nanti saya bikin kelas untuk gimana caranya kalian dapat uang dari website atau dari aplikasi yang kalian buat, game kayak gitu ya. Atau nanti kan ada kelas ini ya, game dev sama kelas mobile dev. Nah, itu kan nanti kita bikin ini ya, bikin produk. Nah, produknya itu website juga kita bikin produk ya, teman-teman. Ini kita bikin produk. Nah, nanti kita pengen gimana sih caranya menghasilkan uang dari dari produk yang udah kita buat. Karena kan kita harus dapat hasil lah dari apa yang kita buatkan. Jadi nanti kita coba belajar yang namanya AdMob ya, AdMob, dan juga AdMob, dan juga AdSense ya. AdSense untuk untuk website, dan juga AdMob untuk aplikasi. Nah, di situ nanti kita akan dapat uang, teman-teman. Karena biar kita bisa menyalurkan lah kemampuan kita dalam ngoding ini supaya bisa dapat uang. Karena kan ujung-ujungnya kita pengen dapat uang kan. Belajar nggak dapat uang kan percuma juga sih. Ya nggak percuma sih, ilmunya bisa kita share ke teman-teman yang lain. Cuman ya pasti tujuan kalian belajar ke sini kan biar bisa kerja atau biar bisa punya ilmu baru, ujung-ujungnya untuk dapat uang. Kayak gitu. Kira-kira kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mau memberikan info. Wait, izin off dulu, ada revisian. Oke. Siapa tuh? Saya save image. Oke, jadi sebetulnya sekarang saya lagi buka coding camp, teman-teman. Kalian boleh coba cek ya. Ini untuk sebetulnya kalian nanti saya iniin deh biar nanti lebih mudah akses coding camp. Jadi coding camp ini fungsinya untuk mempelajari dasar dari pemrograman ya. Karena kan nanti kita masuk ke dalam JavaScript itu kita udah paham yang namanya algoritma dan juga logik berpikir, teman-teman. Nah, itu nanti kita pelajari di coding camp untuk dasar dari pemrograman, algoritma, flowchart, pseudocode kayak gitu-gitu. Ntar kita pelajari di sini. Gratis ya. Ini semuanya saya bikinnya gratis. Silahkan nanti yang ingin join. Saya udah kirim sebetulnya di grup diskusi ya, ininya flyernya, tinggal di akses aja. Ini ada linknya kok, nanti di grup saya kirimin juga. Oke, Bang, mau nanya, kan kemarin ya kirim materi itu satu hari itu materinya emang sempat enggak
Enggak, itu satu apa ya? Sebetulnya karena takut panjang, jadi makanya ditaruh pisah gitu. Apa namanya materinya. Sebetulnya satu hari nggak langsung 4 materi, tapi memang itu seharusnya satu materi yang apa ya? Dalam satu iya memang satu waktu, karena takut panjang aja jadi dipisah-pisah. Jadi dibagi per part supaya kalian juga bacanya nggak bosan. Jadi bisa dipindah. Terus kan temanya beda-beda tuh. Itu diatur sama tim saya ya. Ini Kak Lucia. Nah, itu yang ngatur-ngatur materi teman-teman. Kalian boleh kenalan tuh. Karena adminnya kan ada 2 tuh. Nah, silahkan ditanya ke yang buat. Sebetulnya ya karena memang materinya supaya di apa ya, biar kalian nggak bosan aja sih. Kayak gitu. Makanya materinya dipisah-pisah. Bisa sih sebenarnya kita habisin satu materi kayak kan HTML satu hari. Misal ada berapa ya, sampai 20 gitu kan. Nah, kita habisin, cuman kan pasti bosan, capek, makanya kita dibagi-bagi aja. Mabok. Iyalah jelas. Ngoding tuh memang bikin mabok, teman-teman. Nih, ada yang baru join. Halo Jerni Lestari, selamat malam. Kamu kelasnya sudah selesai, tapi nggak apa-apa kalau punya pertanyaan. Silahkan di drop, siapa tahu masuk ke sini karena ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti videonya bisa kamu tonton di recap ya. Saya selalu kirim, ada di deskripsi grup ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, bisa di drop aja di grup diskusi. Yang belum join silahkan join, yang nggak mau join ya udah nggak bisa nanya kayak gitu. Banyak banget HTML tuh, betul. Sebenarnya nggak banyak sih, HTML tuh sedikit ya. Malah nanti yang paling yang maksudnya yang lebih banyak tuh adalah JavaScript. Ini belum ada apa-apanya teman-teman, asli. Ini ada Bang Dani ya, bisa kalian tanya Bang Dani ya. Iya, yang di sini saya ingat ini baru Bang Dani nih. Ada nggak yang ini ya? Boleh kalian tanya Bang Dani ya. HTML CSS itu gampang teman-teman, masih tahap paling apa ya, paling dasar. Nanti kalau udah JavaScript, nah ini yang pusing. Karena kita lebih kepada React teman-teman, lebih kepada MERN kan. Kita kan MERN stack. Tujuannya adalah mana nih? Oke, kita tujuannya adalah MERN stack teman-teman. Nih, MERN stack. Jadi Mongo-nya nanti saya ganti jadi MySQL ya teman-teman. Karena saya pengen kalian lebih mudah ininya aja nanti, konektivitas sama juga bikin CRUD-nya lebih enak. Ya, yang paling sering kita gunakan adalah MySQL sebetulnya. Ya biar lebih mudah juga sih. Nah, Express, React.js dan Node.js. Nah, ini pakai JavaScript semua teman-teman. Dan kita harus banyak belajar di JavaScript nanti. Nah, ini yang lebih sulit. Kalau HTML CSS ini pembukaan, jadi ya menurut saya harus kita pelajari terlebih dahulu untuk strukturnya. Kalau misalnya ngerasa udah sulit di sini, nah nanti di JavaScript lebih sulit. Spoiler aja supaya kalian nggak kaget nanti. Oke. Ya sih, masih simpel. Betul, memang masih simpel sebetulnya. Thank you. Nanti coba saya cek ya. Saya cek dulu setelah selesai kelas. Sudah lewat 8 menit, lewat 30 detik. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Takut misal kalian punya pertanyaan lagi, terus takut di grup nanya, jadi bisa ditanya di sini teman-teman. Kita bisa berinteraksi. Kalau di grup tuh saya banyak ininya, banyak off-nya sih. Oke, nggak full layar, cuma setengah. Itu gimana bang? Pas aku masukin background gambar CSS kan. Sulit nih saya bacanya, bentar. Saya layarnya nggak full. Oke. Background gambar di CSS kan nggak full satu layar, cuman setengah. Itu gimana bang? Oke, sebetulnya ya, ingat kalau emang pengen langsung full gitu ya, ini kan ada resolusinya nih ya. Ini saya inspect ya. Ini, waduh, jatuh, bantu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini sebetulnya ini ada ukurannya nih. Nah, kalau memang ingin langsung apa nih, background repeat fix, no repeat center fix, itu codingan saya kalau mau full bang. Oke, thank you Wibowo. Ya, boleh nih pakai yang punyanya Bang Ardi Wibowo. Thank you ya untuk ininya. Oke.
Ya intinya kalau misalnya emang pengen langsung full kayak gitu, ya ubah aja ininya, ukuran apa namanya, ukuran fotonya sesuai dengan apa namanya, web browsernya. Jadi nanti dia akan gampang lah, tinggal dimasukin terus nanti langsung full gitu kan. Ya itu cara paling mudah ya, cara paling mudah. Kalau yang sulitnya nanti kita bahas di materi selanjutnya. Karena memang kita biasanya emang susah full juga sih. Biasanya kita apa namanya, ngambil setengah doang ya kan. Kalau misalnya website gitu kan nggak mungkin full background kan. Biasanya setengah aja nih, segini. Habis itu nanti di bawahnya ada konten lagi. Biasanya kayak gitu sih. Ada lagi? Silakan yang ingin ditanyakan. Itu tadi baju saya jatuh. Aduh. Oke, paling widthnya doang nggak sih yang di fullin? Iya benar, benar. Bisa widthnya di fullin 100% gitu ya. Kira-kira ada lagi? Ya, kalau mau full widthnya 100%. Ya, silahkan dicoba ya. XZYZCZ. Namanya siapa sih? Boleh di-spill nggak? Biar saya bisa manggilnya lebih enak. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kita karena ada yang nanya tadi jadi skip 1 menit lagi sampai ada yang bertanya lagi. Wah, bisa nggak tidur nih. Anyway guys, for your information ya, ini untuk yang ada di sini silakan informasikan ke teman-temannya yang misalnya ada di dalam grup juga. Itu kalau misalnya kalian kemarin tuh banyak ya yang out grup karena nggak lolos ini apa namanya, SBNPT atau apa sih, saya lupa namanya ya, punya SBMPTN lah yang zaman dulu. Terus ngerasa apa namanya, nggak cocok atau nggak bisa, atau tadinya pengen masuk IT terus nggak jadi gitu kan. Tetap aja stay di grup teman-teman, karena itu apa namanya, yang nggak tergantung dari kalian lulus apa nggak lulus ya. Kalian tetap bisa stay di grup dan belajar. Jadi programmer itu nggak wajib apa namanya, jadi ya nggak wajib dari jurusan mana aja sih ya. Kita bisa dari jurusan, kan kemarin teman saya kedokteran, ada yang dari farmasi gitu kan, dia jadi programmer juga ujung-ujungnya. Karena ya nggak terpaku dengan jurusan atau nggak terpaku dengan kalian itu tuh apa sih, guru pun bisa jadi programmer ya, kayak gitu. Jadi ya tetap aja di grup, karena pertama materi ya kan, kalian bisa jadi nggak dapet di tempat lain, kalian dapet di grup. Jadi biar kalian juga ini saya ganti dulu, biar kalian juga apa ya namanya, teredukasi ya kan. Kita juga nanti kan ada banyak nih, niat saya tuh ada nanti kelas cyber security setelah, karena kemarin ada masukan kan untuk belajar apa namanya, pemrograman dasar dan algoritma. Makanya saya masukin dulu nih, betul ya, memang harus belajar dulu tuh matematikanya kayak gitu kan, baru nanti kita masuk ke misal contoh saya buka lagi nih untuk cyber security, game developer, mobile developer. Nah itu biar lebih mudah gitu. Makanya tetap aja stay di grup, kalian bisa tetap untuk belajar sih, nanti dapat portofolio ya, walaupun memang nggak dapat sertifikat. Karena memang sertifikat juga fungsinya untuk apa sih, kalian lampirin nih sertifikat, aduh saya udah menyelesaikan kelas ini, itu juga nggak dilirik teman-teman. Yang dilirik itu apa sih, portofolio. Jadi saya lebih bagus bantu kalian untuk buat portofolio. Saya aja nyantolnya ke teknik, tuh ada yang nyantol teknik tambang tuh. Teknik tambang terus belajar coding ya, bagus lumayan dong, tambang kan duitnya banyak ya. Saya memang dari IT juga sih ujung-ujungnya. Bang, itu file yang saya kirim di grup itu web pertama saya yang bisa jadi cuan. Nah, bagus. Ya, dari ngoding bisa dapat duit ya. Asli, saya juga dulu dari ngoding teman-teman. Sekarang ya apa namanya, ya udah bisa lah untuk jajan-jajan ya kan, beli-beli apa namanya, partisi itu kan lumayan tuh ya, beli-beli ya inian ya tuh, lumayan. Ngerjain tugas orang tuh dapat 150.000 tuh, ngerjain tugas orang dapat 150.000. Iya, nanti saya ini juga ya, saya share juga tuh kalau misalnya ada
Itu tugas Joki. anak kuliah tuh lumayan tuh. Nah, bener. Kalau misalnya anak kuliahan kan banyak tuh yang males tuh. Saya selalu dapat dari Telkom, Binus, teman-teman. Jadi ya tau lah ya, anak Telkom, anak Binus kan masuknya aja udah banyak kan yang dikeluarin duitnya. Jadi kalau sekedar 200-500 ribu tuh mereka nggak kepikiran teman-teman. Jadi Enteng ya Bang ya. bener. Apalagi yang dari Telkom tuh kemarin, asli. Saya cuman ngerjain yang apa namanya dasarnya aja dikasih 500 ribu untuk jajan. Kan enak gitu kan. Kita sekalian belajar sekalian dapat duit. Itu kan asik. Bagian saya masih ini Bang, masih anak SMK. Saya nggak berani megang kuliah. Oh, ya berarti nanti setelah dari sini harus megang yang kuliahan supaya kita bisa upgrade ya teman-teman. Kalau misalnya masih megang yang anak SMK aja nanti materinya nggak nambah-nambah. Karena kalau misalnya kalian nanti saya share juga ya. Jadi misal kita dapat project nih dari anak Telkom, kita bisa minta materinya. Boleh nggak minta materinya saya pelajarin biar saya bisa ngerjain tugasnya. Nah kan jadi dapat relasi, dapat materi, dapat duit. Kayak gitu. Biasa saya selalu kayak gitu. Gratis lagi ya Bang ya. Betul, materinya gratis. Kita nggak apa namanya, kita nggak harus kuliah di situ, tapi kita tahu. Itu asiknya jadi anak IT ya. Wih, bisa lebih mahal bang, betul. Bisa lebih mahal. Kemarin apa namanya, cuman bikin program sederhana aja di JavaScript sama iya program sederhana ya, CRUD lah kalau di apa namanya web. Itu saya dikasih range-nya ya, saya kasih range-nya aja antara 900 sampai 1,5 teman-teman. Itu kan apa ya? Ya yang saya bilang. Lumayan. Iya, lumayan kan? Ganti Mobo. Iya, bisa ganti motherboard, betul. Tambahin RAM ya kan. Jadi ya intinya adalah yang penting tekun sih. Ntar project mah bisa saya share kayak gitu. Oke, kira-kira ada Sehari pertanyaan? kelar itu. Kenapa? Itu sehari kelar bang. Ya enggak juga, ya kan kita ngerjainnya santai biar kelihatan susah. Kalau gampang gitu ntar dia wah kok gampang banget ini kayaknya, aduh kayaknya salah nih joki gitu. Dilama-lamain ya. Benar. Jangan langsung selesai guys, harus ada strategi kalau ngerjain apa-apa. Dilama-lamain sambil nyari project baru. Itu. Nah benar. Jadi ya intinya jangan langsung lah. Sip, oke, silahkan. Ya kita close aja karena udah kemana-mana nih pembahasannya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman. Saya sudahi untuk malam ini dan jangan lupa untuk stay ngoding ya. Terima kasih, selamat malam.